Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani, teman-teman yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan hidupnya adalah hidup yang penuh barakat, manfaat, khairat dunia wal akhirah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam Kalam Hikmah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid darin amin. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Liyunfik drapun nginfakake sapa dzu sa'atin sapa wong kang anduwe kajembaran min saati saking kajembarane dzu saatin. Rupane alwasiluna ilai, rupane pira-pira wong kang wis temeka sapa dzu saatin ilahi maring Allah Subhanahu wa taala. Waman utawi sapane wong kudira kang disempitake alaihi ing atase man apa rezekine man. Ai asairuna tegese pira-pira wong kang padha lumaku ilahi maring Allah Subhanahu wa taala. Niku wau terjemahan Jawanya. Kalam hikmah yang ke-30 ini masih berkaitan erat sekali dengan kalam hikmah yang ke-29. Di sini masih menjelaskan tentang anwarullah, tentang cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu-ilmu ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga berkaitan dengan orang-orang yang alul hikmah, alul mahabbah, alul hikmah. Dan di sini agar supaya mereka ini masih konsisten dan selalu istiqomah untuk berkhidmat dan bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedua maqam tersebut, maka ketika mereka untuk melangkah kepada level berikutnya, hendaknya orang-orang yang di maqam mahabbah dan maqam khidmat tadi itu adanya cahaya untuk menghantarkan mereka agar supaya dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar tidak salah jalan, selalu terang karena ada cahayanya. Dengan cahaya ini mereka akan berjalan bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ditegaskan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia, liyunfik maka sungguh berinfaklah. Nah, kalau arti atau fiqh tafsir, pengertian tafsirnya secara syar'inya itu kan berbicara kepada orang yang diberikan kelonggaran, kelapangan, diberikan limpahan harta benda yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya diinfakkan gitu. Nah, yang dimaksud infak di sini bukan infak yang seperti itu. Yang dimaksud infak di sini ini infak ruhani. Infak ruhani. Jadi pandangan orang-orang alim ma'rifat
pandangan orang-orang tasawuf adalah infak ruhani. Ketika orang yang tadi sudah berada di makom mahabbah, di makom cinta, orang yang cinta itu kan dia akan diberikan kecerdasan seperti cerdasnya orang Laduni kemarin, gitu. Kalau masih ingat lagi, diberikan kecerdasan tanpa belajar, diberikan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka berjalan sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dikatakan orang yang banyak dilimpahi ilmu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak ilmu-ilmu hakikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka ini berada di lautan cahayanya Allah, lautan ilmu laduninya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka infakkan, ilmunya itu harus diinfakkan. Nah, ini orang-orang yang al-wasilun, ilmu-ilmu ma'rifatnya harus diinfakkan. Jadi jangan kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa dirinya asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya kalau mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka apa yang ada yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kemudian disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa asik lezat ketika uzlah di Gua Hira, asik bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada waktu itu Rasulullah bimbang, apakah kenikmatan ini terus saya rasakan sendiri, ataukah saya harus putus dan saya sampaikan apa yang saya rasakan ini kepada umat itu. Di dalam surat Al-Duha itu, yeah. Wa wajadaka dhallan fahada. Pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan dhal, ragu-ragu, ketika Rasulullah itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiknya ini, lezatnya saya bermunajat, ini saya terus-teruskan sama Allah, hubungan yang intim ini terus-terus sama Allah, ataukah saya putus ya? Terus akhirnya diturunkan ayat itu, wajadaka dhallan fahada. Maka fahada artinya sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, jangan kau asik sendiri. Jadi tidak boleh menyimpan ini. Seperti Dr. Herm ini tidak boleh disimpan ilmunya, harus disampaikan. Ya. Karena rohnya kan sudah terbang kemana-mana. Nah itu kalau sudah sampai ke sana, apa yang dari sana itu harus disampaikan ke kita. Tidak boleh, karena semakin banyak dilimpahkan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu ma'rifat, itu tidak boleh disimpan, harus disampaikan semuanya. Tetapi harus disampaikan di sini harus musyakkala, artinya lihat objeknya, jangan digebiak uya. Ya, siapa saja yang harus disampaikan, yang sudah waktunya, jangan digebiak uya. Dalam arti digebiak uya itu belum waktunya disampaikan. Kalau sudah waktunya sampainya kalau sudah waktunya disampaikan ya disampaikan. Karena tidak semuanya ilmu itu bisa disampaikan. Bahkan pernah Imam Ahmad bin Hambal itu bicara kepada muridnya, jika engkau punya ilmu 100, maka sampaikanlah kepada muridmu hanya 1 saja, walaupun muridmu itu pintar. Padahal 100 hanya disampaikan 1. Nah, artinya semakin ilmu ini disampaikan 1, itu maka dia akan mendapatkan lebih daripada 1 itu tadi. Nah, begitu. Jadi orang-orang yang sudah punya banyak ilmu ma'rifat, ilmu hakikat,
apalagi ilmu fikih, apalagi ilmu hadis, ilmu tafsir, itu disampaikan. Jangan diam saja. Apalagi sekarang ini kan zamannya dalil gitu sekarang ini. Mana dalilnya kan gitu. Jadi kita dalil. Ya, yang pandai-pandai dalil itu harus disampaikan. Jangan tawadhu. Ya, nanti kalau kebobolan, yang salah siapa? Karena tawadhunya tadi. Nah, itu harus disampaikan. Jadi ilmu yang Allah titipkan kepada kita disampaikan. Ketika ilmu itu disampaikan, diinfakkan, itu tidak berkurang. Nah, ketika disampaikan malah justru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmunya itu malah ilmu yang di luar nalarnya dia, di luar kemampuannya dia, kok dia bisa seperti itu. Nah, itu namanya laduni. Nanti padahal dia cuma belajar di atas kertas umpamanya. Tapi ketika dia sudah sampai kemana-mana di dalam alam rohnya dia, sudah sampai kemana-mana, maka dia akan mendapatkan ilmu lebih daripada apa yang di atas kertas. Makanya kan bagi ahli ma'rifat itu ilmu itu kan ada dua. Jadi ada ilmu adzwaq atau ilmu zauq, ulumul adwaq, dan ada ulumul awraq atau ilmu waraqah seperti waraqah fi nufail itu ya. Ilmu adzwaq itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasa yang sangat dalam sekali, hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa. Makanya al ilmu bil ma'qul. Ilmu itu dengan logika. Bimu'aqul ma'qul. Ilmu itu dengan logika. Jadi ketika rasa ya, ketika tadi ilmu-ilmu itu kan dengan rasa. Ketika rasa ini digunakan dengan baik, bekerja sama dengan akal, pertama yang disuruh mengembara itu akalnya. Kan ilmu yang pertama tadi kan ilmu ulumul awraq atau ilmu waraqah, ilmu-ilmu di atas kertas. Di atas kertas ini kan kita baca itu ya, baca. Nah, setelah baca kan taruh di makul, taruh di akal. Artinya akal ini lepaskan. Nah, ketika akal ini kita lepaskan, maka kan akal ini kan terbang kemana-mana. Nah, tapi ketika terbang kemana kan masih ada ikatannya. Ikatannya ini rasa. Jadi jangan sampai lepas. Rasa. Kalau sudah lepas kan nanti bahaya. Nah, makanya kan dia akhirnya menghukumi orang, ini tidak ada tuntunannya, ini tidak, karena mati. Cuma ini saja, rasanya mati. Nah, yang megang akalnya ini adalah rasa. Jadi biarkan akal ini kemana-mana, logikanya dia pergi kemana-mana. Nah, nanti akan ketemunya di sini. Makanya kalau sudah sampai di sini kan tingkatan tadabbur itu dari rasa. Jadi rasa itu kan tadabbur, merenung itu tingkatan ilmu yang paling tinggi. Itu merenung itu. Jadi awal mula merenung itu kan dari akal, dari berpikir panjang kok gini. Kalau ada orang itu berbuat seperti ini, dia nanti menemukan akibatnya kayak begini. Kan terus akhirnya jadi ilmu titen, nah, kembali kepada rasa. Artinya jangan dibenarkan akal itu, dikembalikan kepada rasa. Nah, begitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita hilang. Kita hanya pandai di atas kertas saja, tapi mati rasanya. Nah, orang-orang yang al-wasilun, orang-orang yang dzusaatin. Jadi dzusaatin ini dikiaskan oleh orang-orang al-ma'rifat adalah al-wasiluna ilaih. Artinya al-wasilun itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah sampai kepada Allah ini tadi kan orang-orang pilihan Allah, dia sudah diberi Allah. Liyunfik dzusaatin. Engkau sudah tak kasih ilmu, sudah tak kasih banyak. Infakkan. Jadi Allah sendiri yang ngasih. Jadi dia tidak perlu melalui
sarana-sarana itu tadi karena Allah sendiri cahayanya. Cahayanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-wasilun. Nah, makanya untuk sampai ke sini banyak doa-doa yang diajarkan Rasul SAW itu kepada kita. Di antaranya doa fajar itu. Doa fajar sebelum kita salat fajar itu ada doa. Ini diriwayatkan Sahih Bukhari. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah saya ini cahaya. Wa an yamini nuran, dan samping sebelah kanan saya adalah cahaya. Wa an shimali nuran. Wa min fawqi nuran, dan di atas saya ada cahaya. Wa min tahti nuran. Wa fi amami nuran. Wa min warai nuran. Wa ja'alni nuran. Wa fi qalbi nuran. Wa fi sam'i nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sya'ri nuran. Wa fi bashari nuran. Wa fi qalbi nuran. Wa fi qabri, kubur, nuran. Wa ja'alni nuran, cahaya-cahaya. Kita jadikan cahaya. Jadi itu doanya Rasulullah SAW yang dibaca di waktu fajar. Nah, seperti itu. Minta, tidak apa-apa. Orang-orang yang al-wasilun itu mereka sudah di makom, di cahaya ini. Jadi kalau logikanya kan kalau kita berjalan menuju Allah, ini kan sudah ada penerangnya kan? Artinya kita berjalan kalau sudah ada penerangnya gini kan kita bisa jalan. Jadi kita sudah nggak cari penerang lagi. Lah penerang ini tadi ilmu-ilmu tadi, namanya ilmu-ilmu tadi itu, yaitu ilmu azwaq tadi sama ilmu auraq tadi, yaitu jadi penerangnya itu. Jadi kita berjalan terus. Jadi mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai ke sana, sampaikan. Nah, begitu loh. Sampaikan. Nah, berbeda dengan masalah kalau ini diterjemah secara letterlek, orang yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi harta. Harta itu kalau diinfakkan kan semakin berkurang, berbeda dengan ilmu tadi. Harta itu kalau diberikan, disedekahkan semakin berkurang. Logikanya kan begitu ya. Logikanya begitu. Nah, maka agar supaya mendapatkan kebaikan, maka nawaitunya yang benar, nawaitunya yang baik. Jadi sedekah itu hanya satu sarana kita menuju Allah gitu loh. Dan menyampaikan ilmu itu hanya salah satu sarana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah baiknya sedekah itu tadi, nawaitunya itu adalah untuk sebuah kebaikan. Bukan niat sedekah tapi untuk berbuat baik. Kan tambah dasar lagi ya sedekahnya. Kalau niatnya adalah niat berbuat baik, bukan niat sedekah. Kalau sedekah kan logikanya kan tadi habis. Kalau orang yang berbuat kebaikan habis enggak? Berbuat baik habis enggak? Karena berbuat baik itu enggak ada batasannya. Kalau sedekah kan ada batasannya. Nah, kalau berbuat baik enggak ada batasannya. Karena kebaikan itu sendiri yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan berbuat baik, niatkan berbuat baik. Maka ketika kita niat berbuat baik, maka kita tidak ada harapan sedekah kita kembali kepada kita. Tapi kita berharap kebaikan Allah kembali kepada kita, kan begitu. Kalau kita sedekah, saya sedekah sama Dr. Her, maka saya berharap Dr. Her membalas sedekahnya kepada saya. Ketika Dr. Her tidak balas-balas kan keluar ngamuk, kecewa keluar. Nah, tapi ketika saya niat berbuat kebaikan dalam sedekah ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah harapannya Allah itu dekat kepada kita. Tapi orang-orang yang al-wasilun ini sudah tidak ada harapan lagi. Orang-orang al-wasilunnya ilah ini sudah tidak ada harapan lagi. Makanya kan ada firman Allah yang mengatakan kulillah gitu. Kulillah, kul Allah, katakanlah Allah, titik, sudah Allah. Sudah Allah tak sudah Allah. Jadi enggak ada tujuan yang lainnya. Ya tujuannya hanya Allah sudah.
Allah. Nggak ada tujuan yang lain. Nah, tujuan yang lain itu maksudnya tujuan-tujuan hal-hal perkara-perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat baik untuk Allah. Jadi saya tidak berharap Dr. Hermawan berbuat baik kepada saya, enggak. Saya berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Billah namanya. Berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang al-wasilun ini tadi enggak butuh sarana-sarana. Jadi enggak butuh anugerah-anugerah ini tadi. Enggak butuh sarana-sarana ini tadi. Baik sarana aurat tadi, sarana al-waq tadi sudah enggak butuh lagi. Karena memang untuk Allah dia. Sudah lost doll nih. Jadi sudah lost doll. Nah, makanya orang-orang al-wasilu ini kan padang gitu. Jadi dia sudah tidak butuh bantuan selain Allah. Wong penerangnya Allah sudah sangat terang sekali. Lah mau buat apa selain Allah? Nah, itu al-wasiluna ilaihi. Kemudian yang kedua di sini waman qudira alaihi rizqu. Dan barang siapa yang disempitkan atau dibatasi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kan ada orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk masalah rezeki duniawi kadang-kadang melimpah ruah, kadang-kadang melimpah rumah. Sebaliknya ada orang juga yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya Allah apa? Kalau di sini ini kita berbicara tentang pandangan orang-orang tasawuf. Tujuannya Allah, mereka ini dibatasi dalam rezekinya itu maksudnya mereka ini dibatasi pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibatasi ilmunya, dibatasi kemakrifatannya. Nah, tadi mereka ini belum sampai kepada ilmu yang pertama tadi, yaitu ilmu adwa, ilmu rasa. Mereka baru sampai kepada ilmu aurat. Baru belajar terus. Belajar belum selesai dia. Kalau lulus. Makanya orang yang baru belajar terus ini dikatakan as-sairuna ilaih, orang yang baru menuju Allah, baru berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini baru belajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala membatasi mereka, dibatasi mereka ini karena untuk kebaikan mereka sendiri. Oke. Seperti kita waktu sekolah itu kan ada silabus. Nah, adanya silabus itu kan untuk mencapai target-target pendidikan dan sesuai kepada sasaran dari pelajaran-pelajaran tersebut. Kelas 1 dikasih pelajaran apa. Nah, makanya ilmunya ya sebatas itu saja. Bagi orang yang wasilun kan sudah gak masuk ke sini. Jadi ini masih belajar. Orang yang sair ini masih belajar, mau menuju ke wasilun. Nah, begitu, mau menuju ke wasilun. Nanti dikasih lagi silabusnya kelas 2. Nanti silabusnya lagi kelas 3. Itu lulus. Lulus loh ya. Jadi mereka ini dibatasi ilmunya. Jadi hanya mereka ini pandai di atas kertas, tapi untuk mudharasahnya ini belum dikasih. Sehingga mereka hanya berjalan ya di situ saja, berjalan terus ujian. Nah, seperti kita ini masuk yang kedua ini baru berjalan, belajar, terseok-seok, kemudian berjalan lagi, kejeglong, kesakitan, ngeluh, loro, berjalan lagi menuju Allah. Nah, mandek. Nah, dan anehnya
Orang-orang yang sairun itu anehnya kadang mereka itu sudah merasa sudah berjalan loh. Seperti orang yang tadi al-wasilun yang sudah sampai kepada Allah, padahal Isra Mi'raj itu kan langit 1, 2, 3, kemudian jadi itu disebut dengan alam asbah atau alam isbah. Alam isbah itu alam panca indrawi, alam kita manusia. Semua itu kita baca, kita rasa, kita bisa mengetahui semuanya itu dengan indrawi kita. Oh, ini pintu, karena kita punya ilmunya. Ini mengatakan pintu. Ini jalan, karena kita punya ilmunya, karena ini jalan. Jadi itu namanya alam asbah. Nah, kita masih sampai di situ saja. Makanya kan akhirnya rebutan bener. Salah, ini pintu. Anak sing iso jelaske, ya betul ini pintu. Pintu ini ukurannya sekian, karena ini bahannya ini, terbuat ini, handle-nya ini. Ada yang bisa teliti gitu. Gitu? Nah, terus yang bisa neliti ini kayak dia sudah sampai sudah. Kayak dia sudah sampai. Padahal dia hanya baru sampai di luarnya saja. Baru tahap yang pertama. Dia hanya bisa menjelaskan saja, tapi dia tidak bisa merasakan. Berbeda dengan orang-orang yang wasilun, nanti lengkuannya gimana, desainnya gimana, kelihatannya harus seperti apa, itu bagus. Nah, orang-orang yang sekarang ini kebanyakan di situ tuh. Mereka berhenti di situ. Mereka sudah merasa sudah punya semuanya tadi, wis iso ngukur sekian, bahannya sekian, kemudian kekuatannya sekian, maka orang lain itu akan mengatakan ahli ini, ahli ilmu ini, ahli ilmu itu, ahli ilmu. Sudah, ketika ada orang-orang bilang seperti itu, maka dia akan merasa sampai di sana, padahal dia belum sampai. Nah, padahal dia belum sampai. Nah, ini yang terjadi ini, orang-orang yang kedua ini. Padahal dia baru belajar ke sana. Belajar. Dia masih berada di alam asbah. Berbeda dengan mereka. Kalau orang-orang Majdub kemarin tuh, orang-orang ahlul mahabbah, itu kan mereka sudah los ya. sudah sampai ke sana, sudah tidak tersangkut dengan apa-apa sudah. Jadi cukup di atasi karo Abu Janda ini. Iya, tak perlu. Itu kan urusan dunia. Nah, makanya di sini disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, kalau fiqh syariahnya atau pengertian secara syariatnya, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada fuqara wal masakin kan, pengertiannya letter luck-nya kan begitu. Tapi sedekah di sini sedekah pemberian Allah. Jadi sedekah dari Allah kepada siapa? Kepada fuqara wal masakin. Fuqara di sini siapa? Fuqara itu al-wasilun. Fuqara itu al-wasilun, yang tingkatan yang pertama tadi, al-wasilun. Jadi fakir itu kan artinya merasa dirinya hina, merasa dirinya butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya butuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia merasa hina, dia menanggalkan ilmu-ilmunya tadi, padang dalane. Tapi kalau yang miskin tadi, dia, kalau pengertian miskin itu kan secara syariat, miskin itu orang yang serba kekurangan tapi masih punya pekerjaan, masih berharap ada pekerjaan. Kalau fakir itu kan sama sekali tidak punya pekerjaan gitu, tapi mereka masih hidup. Nah, fakir di sini sudah tidak berharap sama apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sedekah, pemberian Allah semakin diberikan Allah kepada fuqara wal masakin, maka mereka ini fuqara, orang-orang fuqara ini semakin merasa rendah diri kepada Allah. Semakin diberi malah semakin rendah diri. Semakin dibuka pintu-pintu setelah dari alam asbah, maka kan mereka naik ke alam malakut. Setelah naik ke alam malakut, ke alam huyub. Setelah naik ke alam huyub, ada alam arwah, ada alam barzah, ada alam lauhul, ada lauhul mahfud. Kemudian ada alam napa niku? Catatan-catatan amal niku. Bisa. Alam bukan yang buku itu ditaruh di kayak library itu apa alam. Jadi semua catatan amal di tempat ini. Alam lupa saya. Jadi ada alam-alam itu. Nah, mereka itu sudah bisa naik ke sana. Jadi imajinasinya mereka, kalau bahasa kita bahasa ilmiahnya imajinasi, sebetulnya bukan imajinasi. Karena memang ruh mereka dengan ilmu mereka, dengan ilmu rasa mereka, dengan diiringi cahaya, dituntun cahaya. Nah, cahayanya cahaya apa? Ya tentunya cahaya Islam, ya tentunya cahaya iman, cahaya ihsan. Lah cahaya-cahaya ini cahaya Islam sebelah kanan, saya umpamakan sebelah kiri cahaya iman, di depannya cahaya ihsan. Sudah berjalan sudah. Nggak noleh ke belakang lagi, nggak mau atret. Kan tidak ada cahaya yang di belakang, tidak disebutkan. Nah, sama Allah kan disuruh balik tadi. Kalau sudah sampai kan disuruh balik, sampaikan. Lah kayak Kizawawi lebar turun nang kicing kae, kalau iso oleh apa kan wehke sampaikan kan gitu. Saudara ditinggal ke alasan. Nabi ngedir. Jangan pelit-pelit, iya. Jelas nggih kira-kira nggih? Seperti itu. Jadi kali ini kita berbicara, jadi setelah makom mahabbah, ke atasnya makom mahabbah yaitu al-wasilun, makom wasil. Mereka sudah sampai kepada Allah. Yang kedua adalah makom khidmat. Selalu khidmat terus kan, khidmat terus gitu ya. Khidmat terus, belum disenangi kalau Gusti Allah, jadi khidmat terus. Nah, ketika dia disenangi Allah, dia naik lagi ke peringkat berikutnya di makom as-sairuna ilai. Orang yang baru belajar, baru menemukan. Golei, dalile golei. Oh iya benar. Jadi orang-orang yang wasilun ini kan sudah ngomongnya kan sudah di luar warok, di atas kertas sudah ngomongnya. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah nggak bisa diikuti, nggak bisa diikuti. La ya'rifu wali ilal wali. La ya'rifu ahlul kijing illa ahlul kijing. Habis makan khidmat, makam as-sairuna ilaih. Sair, orang yang berjalan di jalannya Allah, yaitu dengan cara belajar, dengan belajar ilmu yang di atas kertas tadi. Nah, dan sebelum saya tutup, wonten seremonial moga sharing-sharing. Sidik-sidik. Sidik jeruk keceglong. Semuanya dibentuk terosok. Kita bisa mengolah rosok. Kalau saat ini kan ini bahasa saya loh. Kalau tuh kasang berawan. Awal dulu dari motor di Gunawan ayat-ayat itu. Iya. Dari Kubten di Gunawan ayat-ayat itu. Dari Samping di Gunawan ayat-ayat itu.
Ora kasan iki bahasa kula. Jangan kali kan. Lagi pelakon tapi lagi bosan. Ora cocok dengan pelanggan bosone ngono. Pelanggan itu kalau minta tapi kan itu bosan teko aku. Teko ke munggah. Iya. Nah, itu kan kita tanggalkan, kita lepas akal. Biar supaya ini awal dewi nyawang beroso, berumah dengan beroso, muni dengan beroso, bahkan merasakan dengan beroso. Iya. Supaya bisa ngerti sakjroning aku dalam artian aku. Iya. Sana. Nah, buat kan nanti kembali lagi ke yang dulu bisa materi sakjroning urip. Iya. Dan itu ekonomi. Iya. Pertanyaannya Dr. Agung ini ada di kalam hikmah berikutnya itu sebetulnya. Ada di kalam hikmah berikutnya. Ini juga kan Kasar apa kasar? Makamnya dua. ini kan Ngerti. Rasanya sisik. kan tidak disampaikan kemana. Salah pertama pikir. Bisa level lagi ya. Berarti saya ki anu balapan saya ki. Ya. Jadi orang-orang yang al-wasiluna ilaih, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar sampainya, biasanya kan kalau sudah sampai tadi yang orang itu kalau sudah sampai, sudah enak kan dia merasa apa ya namanya? Klimaknya itu di sana ketika mereka sudah sampai sana. Nah, kalau sudah sampai sana itu biasanya orang itu kan nggak mau turun lagi gitu. Nah, gitu. Makanya tadi disuruh kembali sama Allah, disuruh kembali. Nah, karena Allah itu sudah ridho sama orang-orang al-wasiluna ilaih, maka mereka ini dibekali cahaya. Namanya cahaya anwarut tawajjuh. Ya, ihtidar rakhiluna bi anwarit tawajjuhi. Kalam hikmah yang ke-31. Kalam hikmah yang ke-31. Jadi orang-orang yang al-wasiluna ilaih ini dibekali sama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam perjalanan kembali ke sini untuk menyebarkan ilmu-ilmu ini tadi, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal anwarut tawajjuh. Rasonya ini biar tidak tidak salah, dan biar selalu istiqomah, tidak berubah-ubah, tidak berhenti di situ saja, tidak merasa nyaman dengan ilmu yang disampaikan kepada umat. Kan kadang orang tadi saya bilang, kalau orang itu sudah merasa nyaman, merasa nikmat, maka mereka akhirnya di situ saja. Makanya coba saya, ada enggak kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang mereka ini dengan keilmuannya ditok ya kabeh, ada enggak? Bisa semuanya itu. Padahal kiai itu, Mbak Maimun itu kurang apa? Kiai Langitan itu kurang apa? Kiai Sidogiri itu kurang apa? Lirboyo itu kurang apa? Tidak pernah diekspos di media. Gitu. Yang baru-baru muncul semua kan ini. Nah, kemudian sudah ahli ini. Tapi para kiai kan tidak komentar. Kayak Abu Jandawal. Silabusnya. Silabusnya tak siji kali doktoral. Oh iya, kadang. Jadi nalarnya kan sudah nggak bisa. Jadi artinya anwarut tawajjuh. Anwar itu kan dari jamak nur, cahaya. Jadi cahaya. Nah, cahaya itu berupa apa? Fadilah, anugerah, rahmat Allah. Seperti apa? Dia diberi ilmu laduni, diberi kecerdasan di atas rata-rata,
diberi kecakapan dalam menyampaikan, kemudian diberikan kebersihan dalam pandangan. Nah, itu anugerah-anugerah itu. Sehingga orang melihat dia saja langsung ingat sama Allah. Ya. Iya. Ingat mati lah. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jenengan kayaknya agak bingung. belum kuliner. Menikmati Sebetulnya kan pengajian ini kan serius, tapi kita ciptakan sirsan. Serius tapi santai. Wis nang rumah sakit wis paneng gitu hasil akhirnya kayak wis paneng nih ini pelajaran apa nih gitu ada kayak Tapi ini enggak ya masuk. ini rasa lah ya. Saya enggak kayak gini. Iya. Jadi untuk membedakan cahayanya itu gimana? ya ini Jadi untuk level murid, Iya. yang pada senang Turki. ya Nah itu untuk membedakan cahaya itu nuria atau Iya. naria itu. Beta ke lampu gini ya. Masalah mau padang ya. Mudah untuk cahaya deh. iya. Itu pertanyaan tuh dia. Ya, jadi begini, cahaya orang itu kan bisa menikmati padang, cahaya padang. Padang ini apa gitu bahasa Indonesia ya? Terang gitu. Orang itu bisa menikmati terang karena ada cahaya, ada cahaya matahari, ada cahaya listrik seperti ini. Ini kan dia bisa menikmati cahaya-cahaya ini kan setelah adanya kegelapan, kan gitu toh? Setelah adanya kegelapan. Nah, kita kembalikan di bab pertengahan itu nanti disebutkan orang itu ditempatkan di kegelapan. Artinya orang itu ditempatkan di masa lalu yang kelam. Itu justru rahmat bagi seorang hamba itu. Jadi biar dia bisa merasakan betapa luasnya cahaya ini di dalam kegelapan tadi. Yang sempit, kegelapan itu kan sempit. Nah, ketika dia diberikan cahaya sedikit demi sedikit, maka cahaya yang sedikit itu baginya dia ini sangat terang sekali karena dia tadinya berada di kegelapan. Nah, begitu. Baru dia bisa merasakan ini. Sebetulnya kan harus pakai ilmu-ilmu ini tadi kan kesuwen. Nek sampean kan wis expired arep belajar-belajar kan kesuwen langsung dituju. Langsung dituju ae. Tangan bonus wis maklum itu. Cahayanya beneran bingung. Mau balik bener lulus kok. Tekan kono ndelok cahayanya bingung. Jadi Anwar tadi cahaya-cahaya itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi akan diberi Allah Subhanahu wa taala kegelapan. Nah, tawajuh itu berarti sudah menghadap. Sudah berhadapan, sudah menghadap gitu. Jadi dia sudah dipanggil Allah dan sudah sampai kepada Allah. Itu namanya tawajuh. Jadi orang yang seperti ini memang diberikan cahaya itu tadi dari masa lalu yang luar biasa. Sahabat Umar dari masa lalu yang luar biasa. Sunan Kalijaga mau jadi tiru pakaiannya loh. Oh, gawat ya. Langsung gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Rene pakaian iring itu kalau gawat ya. Surjane dereng nih. Iki dikandani bahasa kon. Bahasa pelang-pelangone tak temu. Wis ketemu ya. Taruh ke kayak aku. Jadi kata ngaten niku Abu Dzar Al-Ghifari penjahat. Abu Dzar Al-Ghifari penjahat kelas kakap itu. Tapi setelah dapat
cahaya itu bagaimana? Masya Allah. Tidak ada yang berani nantang sahabat Umar ibn Khattab kecuali sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Karena sama-sama mantan preman. Nah, subhanallah, coba gitu. Jadi di sini tidak boleh kita ketika berada di masa kelam itu kemudian sampai membawa zauk tadi, membawa rasa itu sampai es krim. Es krim apa es krim? Saya kudu ngerti. Siapa ya ini gitu? Jadi jangan terlalu larut, tidak boleh itu. Itu malah justru dia tidak merasakan cahaya itu. Jadi jangan terlalu larut dengan masa lalu. Ya biasa saja. Nggih. Yang sekarang masa lalu, yang sekarang. Kadang-kadang kan ada orang itu terbawa masa lalu sampai piye mas gitu ya, ngerantes gitu. Wonge enak iki. Ngerantes. Ya Allah. Jadi seperti itu. Kadang di masa tua dia baru merasakan betapa nikmatnya sholat, betapa nikmatnya tahajud. Di masa ya sekarang kok tidak syukur dulu ini. Tidak perlu. Yang disyukur itu yang sekarang ini. Nah, yang kemarin itu cukup diistighfari, jangan diulangi lagi gitu loh. Tadi saya bilang karena di masa kelam itu, di masa gelap itu Allah mau menuju dia ke cahaya, biar dia tidak kaget, supaya dia bisa menikmati cahaya ini dengan benar-benar enjoy, bahagia. Sebagaimana bayi kan tidak langsung melek gitu kan, tidak melek, tapi dia kan tidak bisa melihat. Nah itu filosofinya kehidupan kita itu seperti anak bayi itu tadi. Dia dari buen rahim ibu yang sempit, gelap, kemudian dikeluarkan di alam isbah tadi, alam indrawi, alam manusia. Itu pun dia belum bisa melihat jelas, hanya meraba kan. Wa kharajna min ummihi, dan kami keluarkan dia dari perut ibunya. Wa khalaqna sam'a wal absara wal fuad. Terakhir fuad. Kemudian bayi itu saya ciptakan yang pertama. Dia nggak bisa melihat, dia cuma bisa ngerasa. Nah, pendengaran ini kan lebih tajam daripada penglihatan. Kan sesuatu itu kan kita dengarkan dulu, baru bisa kita lihat. Makanya di dalam filosof zikir, sholat itu kan nggak boleh kita merem gini, nggak boleh merem gini, nggak boleh. Karena ketika kita merem, maka merem kita ini kan diatur oleh akal. Nah, ketika terpejamnya mata ini, maka akal kita ini kan akan membawa kita kemana-mana. Kemudian tampaklah halusinasi yang ada pada kita, karena kita terpejam. Nah, ketok ini, wah ketok. Tapi merem. Coba kalau melek gini, kan nggak bisa. Ketok ini. Jadi kan yang pertama itu kan kita ini kan padahal melek begini, zikiran ini melek gini. Tapi kita mendengar ada suara kericik misalkan ini. Ya, ada kericik. Tahu-tahu dibuka sama Allah, cahaya yang pertama kecil. Jadi pintu. Bliak ketok kabel. Kan gitu toh, pertama awal-awal gitu. Bayi kan juga begitu. Pertama kan begitu. Dia mendengar, oh ini suara bapak, oh ini suara ibu, akhirnya hafal. Kemudian nalurinya, isbahnya dia, nalurinya, panca indrawinya dia dari pendengaran ini kan turun ke fuad tadi. Fuad itu yang terakhir tadi. Fuad itu rasa tadi. Oh, bapakku seperti ini. Ya Allah, karakternya bapakku seperti ini. Suaranya ini saja suaranya seperti ini. Bagaimana
jelenteri apa ya bentuknya gitu. Bagaimana bentuknya, desainnya seperti apa. Nah dia itu meraba-raba seperti itu dan lebih indah daripada pandangan matanya ketika dia mendengar seperti itu. Oke. Makanya kalau surga itu disifatikan begini, wala sumi'at, surga itu tidak pernah didengarkan. Yang pertama didengar, wala udhunun sumi'at, wala ainun wara'at, dan tidak pernah terlihat oleh mata kepala, wala khatara bi balidi qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu pandangan surga. Jadi memang ini kan kita tidak boleh menggunakan panca indera untuk menerawang surga. Dengan apa? Dengan basyirah, dengan basirah, dengan iman, ya kan? Dengan basirah, karena lebih daripada apa yang kita pandang. Makanya nggak boleh merem itu tadi, karena nanti dihalusinasi, alienasi akal, nanti ditumpangi sama jin, setan dan saudara-saudaranya itu. Nah, jadi anwarut tawajuh itu bekal yang Allah berikan nanti kepada orang-orang yang sudah wasilun ini, agar supaya mereka tidak salah jalan. Jadi orang-orang yang wasilun, orang-orang yang wasilun ini di pandangan Allah mereka sudah tidak punya salah lagi. Itu benar. Orang, jadi gue sudah sampai di makam seperti itu. Oh iya, gue ngomong itu iya. Cerita nang dokter maksudnya. Enggak kapan lagi. Karena memandang dari sudut yang berbeda, sehingga bisa benar. Iya, oke. Ya, jadi misalkan ini wow, jadi dari sudut pandang yang berbeda kan begitu. Dari mana dulu dia memandang? Sampai yang contoh yang jelek lah, contoh yang jelek. Di mata umum ini bapaknya perampok, di mata umum. Tapi seorang anak ini tadi bangga punya bapak ini. Iya toh? Di mata tetangganya ini wong elek, tapi di mata anaknya bener. Karena untuk menghidupi anaknya, dan dia bangga punya bapak yang ditakuti orang. Wah, disegani ya. Dan bertanggung jawab. Daripada Bang Toyib. Ya dari sudut pandang. Iya, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah dikelilingi oleh cahaya-cahaya ini, mereka sudah tidak tersesat lagi, dan itu sudah bisa dipastikan. Tidak perlu GPS ya. Wis di GPS ya, gak nganggo GPS iki. Wis hafal. GPS malah takon dek ya. Nek dileng-eleng kudu lampune mati. Udah gelap kok. Tak perlu nunggu lampu. Tapi kalau orang yang kedua tadi itu dibekali sama Allah bi anwaril muwajahati. Jadi dibekali cahaya-cahaya muwajah. Muwajah itu berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Nah, berhadapan-hadapan ini kan kuat nih. Nah, jelas kuat Gusti Allah kan gitu. Kuat cahayanya Allah, makanya dia tidak kuat. Akhirnya kan dia berpaling. Nah, dia nggak kuat kan, makanya belajar lagi, golek ini. Engko kesandung masalah ekonomi, mumet, balik neng gelem ngaji. Engko lek wis lancar, gak ngaji. Ya. Engko ono masalah tahajud iki. Engko lek ora ono masalah gak tahajud. Jadi ya guyonan gitu akhirnya. Gitu. Itu biar sah. Biasa aja. Karena kan dia menuntut belajar. Iya. Makanya sah itu. Betul, talabul ilm. Jelas gini ya, nyata ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kudu ke belakang.
Jadi kayak Pak Yasimi korupsi sini-sini gitu. Boten kantun nawa itu nih. Nah itulah dari sudut mana? Baik masuk jeruk. Cerdas ini tanggung. Filosofinya nek dadi bajingan jude sih sak. Nggih, monggo. Barangkali orang tebak. Ini gongnya belum loh ini. Ini kan nyata ternyata. Tapi niku pun iso merangkai kata. Niki itu si anu ta. Pertanyaan nanti bisa diterima semua orang enggak kata niku. Mesin saya. Itu tadi kan awal-awal itu tentang sholat fajar. Saya tadi dengar pertama doa setelah sholat fajar itu kan Sebelum sholat fajar. Nggih. Wah, niatnya itu jadi pengen sholat fajar. Saya jekir untuk saya. Iya. Kayaknya doa sebelum sholat fajar ini kan yang tentang terang-terang semua. Iya, betul. Iya. Kita ya. Iya, betul. Itu ya, bagi saya udah tua gini kan nggak perlu ya, yang masih pengen terangin itu kan perlu ya. Itu si sepuh dong. Itu siapa sok? Masuk Pak Eko. Saya tertarik belajar ini cahaya-cahaya. Iya, kan kan. Kan orang tua kayak saya itu udah nggak ada yang dikerjakan, bingung kalau tidur ngapain saya. Ya. Ini kan Ki Hermawan itu masih kewajibannya banyak banget. Nah ini kan wajib itu sudah kerja mas. Napa patus kewajiban kok? Rasa dan raso. Rasa dan raso. Jadi orang Jawa itu kalau rasa itu adalah indra. Kalau raso itu hati. Jadi kalau raso itu makanya kalau orang Jawa acara polingnya harus bisa berpandai-pandai mengolah raso. Raso itu ya kalau istilah Jawanya mikani. Mikani itu dari kata wikan. Wikan itu pinter. Jadi mikani itu minteri diri sendiri untuk mengenal hal di luar kita itu yang diterapkan ke sanubari kita. Makanya dalam Surat Widotomo itu orang Jawa harus pintar atau mikani raso. Raso itu bukan rasa. Rasa itu yang hati terdalam dari hati kita. Ya contohnya kita sing masih ustaz yang di tutupan itu mungkin masih sifatnya masih indrawi ya. Indrawi yang sudah ahli tasawuf atau yang sudah menep itu sudah rasanya sudah lurus. Jadi yang orang-orang tua itu ya wajib untuk mengolah raso dan raso. Jadi kalau versi Jawa itu dia raso, bukan roso. Roso itu asin, legi, deg-degan, takut itu adalah itu indrawi. Yang indrawi itu hati. Jadi rasa itu kalau bahasa Arabnya itu muhasabatun nafas, metani awake dhewe. Jadi ukurannya itu diukur dirinya sendiri sebelum orang lain. Kira-kira lek aku dingenekno terima apa ora. Ngaten kita ki. Jadi kalau kita mengatakan wah ini soto kicing itu musrik rokok gitu. Sudutnya rasanya nek saya ngomong pada orang lain. Iya. Iya. Saya enggak ngomong dengan benar. Iya. Salat fajar itu dok, kalau syariatnya hadisnya Rasul begini, rakaatani minal fajri khairud dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar sebelum subuh
Tapi di sini subuh awal waktu bukan subuh kita. Subuh kita itu kan kadang jam 5, kadang setengah 6 kan gitu. Jadi sebelum ada. Jadi sesudah adzan persis. Jadi sudah adzan kita niat sholat fajar 2 rakaat sholat fajar. Jadi habis adzan subuh nih, habis adzan subuh sholat Jadi 2. udah membatalkan witir kan karena Iya. sebelum adzan itu Iya, betul. nggak boleh sholat lagi kan? Iya, betul. Jadi sholat 2 fajar itu lebih baik dunia dan seisinya. Wis rasakno saiki. Fajar kabeh. Wong sing ngomong gitu. Neng dokter Fatma harus ada kewajiban. Kok digoleki. Kewajiban. Jadi santun Mas. Sak ora-orane kan ono koncone salat fajar. Ana sing ngajani wiridan. Piye iki? Oh, materi ya cuma 2 rakaat ya. Jadi, 2 rakaat habis ya, rakaat ya. adzan, Habis adzan, oke. iya sudah fajar dong. Habis goyang-goyangnya bentar. Fajar itu kan awal cahaya tadi. Makanya tadi kan doanya itu kan. Doanya Rasul tadi seperti itu. Ada kalau tadi kan panjang. Kalau ini pendek doanya. Allahumma nawwirni kama nawwartal ardo binuris syamsi fil ardi. Ya Allah, terangilah saya sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu di bumi ini abadan selama-lamanya. Itu aja tak apa liane. Tanahnya turunnya iki. Allahumma wes bablas urusan lain. Wah, buka. Iki kena pikir kok. Allahumma wes urusan lancar. Amin. Cuma gitu. Allahumma kita Cuma diterangin. Kalau misalkan kita menuju ke wasi tadi Iya, tanpa bimbingan mursyid, nggak bisa. Nah, ya, Ini tadi pelajaran ini berkelanjutan dari yang kemarin-kemarin. Jadi ada mursyidnya kemarin-kemarin. berarti kalau hanya takorup sendiri Nggak bisa, dengan amalan nggak bisa. orang lampunya gede. Kalau dia datang sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada mursyid, tanpa ada guru yang bersanad, nggak bisa. Jadi kalau kita nyari guru itu bernasab dan bersanad. Itu syarat wajib, mutlak. Sakona Kalau sahune Pak Yasir ora diterke, kowe sopo? Kalau apa? Artinya Pak, Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang suka menyalahkan orang lain. Yang belajar. Khawarij itu orang yang tidak menerima dengan keputusan hukum yang sah atau pemerintah yang sah, itu namanya khawarij. Atau dia membuat hukum sendiri. Akhirnya buat hukum sendiri. Nah, makanya jangan ada memojok. Jadi Khawarij. Itu cukup diatasi ke Abu Janda. Karena tidak ada dibimbing oleh ulama yang lebih pandai. Ya kebetulan merasa diri sendiri dengan YouTube udah menang banget. Khawarij. aduh Gurunya siapa nak bogel. Jadi kalau mau ziarah ke Google ya. Lah memang Al-Fatihah ilaru. itu tunjukkan barang Sunan Bonang. goblok itu kan Dalane tok lagi tekan lawan. Nggih. Tekan buri lawan.
sama ahli jing itu. Jadi menuju kepada Allah itu kan ada lapisan-lapisan, ada dimensi-dimensi banyak sekali. Saya pernah dengar Habib Umar itu, beliau menyebutkan yang saya sebutkan kepada kalian 800.000. Habib Umar itu bilang begitu, 800.000. Ya. Jadi lapisan-lapisan ini, satu contoh gini, orang yang tampak guru, ini yang sering terjadi. Satu takarub dia dengan zikir misalkan, dengan wiritan, zikir sendiri. Kemudian dia bisa melihat pandang, ada tulisan, ada cahaya sama dari wiritan. Tulisan misalkan bacaan ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ada tulisan gitu. Terus dia ngamalkan seperti itu. Terus dia dilempar akik sama mamanya, dapat akik gitu. Maka ketika dia merasa, menduga bahwasanya zikirnya ini sudah sampai kepada sana, dan kemudian dia berhenti di situ, ini kebanyakan orang-orang yang nggak punya guru. Makanya akhirnya jadi dukun, jadi paranormal, jadi tukang tebak-tebak, terus gaya-gaya ngobati orang. Nah biasanya seperti itu teman-teman yang terjeglong di situ. Tapi jadi kemarin itu sudah kita bahas sebenarnya, ini di bab yang kemarin. Jadi orang yang sampai menuju ke sana, orang yang menuju ke sana jangan berhenti di situ saja, terus karena masih ada lapisan-lapisan ini. Nah lapisan-lapisan ini kan gelap sekali, harus ada cahaya tadi yang dampingi tadi, cahaya Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah itu yang akan memberikan arahan yang benar itu. Nah tentunya di sini tadi ada gurunya, yang dorong di belakang ini guru. Nah kalau tidak sampai nanti dipegang gurunya wis gini. Kalau yang seperti itu enak. Apa dipegang guru ini? Ini waktu disawanke ini Mas. Kayak saya nunut niki. Rampung wis. Proposal. Jadi santri proposal. Wali proposal. Yang ngerti rasanya kebentur-bentur. Iya. Enggak ngerti rasanya kebentur-kebentur. Nah itu orang yang masjid itu kan. Jadi enggak ngerti rasanya. Karena memang sih dia sudah pati rasa. Sudah hilang rasa orang-orang yang masjid itu. Saya juga mendengar Buya Sakur. Baru rame. Jadi Buya Sakur itu tidak ada makom ini tidak ada. Itu pandangan Buya Sakur. Kalau saya membenarkan, kan pandangan Buya Sakur, gitu? Itu kan pandangan Buya Sakur. Dan saya kira Buya Sakur itu tidak pandai. Kenapa saya bilang tidak pandai? Karena Buya Sakur masih membaca. Kan referensi dari kitab-kitab kan. Nah, para ulama yang dahulu laduni. Gitu. Ini yang kadang masyarakat umum kan belum mendapatkan pencerahan ke sana gitu. Tapi saya membenarkan Buya Sakur itu karena pandangan Buya Sakur. Saya nggak nyalakan Buya Sakur dulu, karena memang beliau iya gitu. Laduni itu bisa berbeda enggak dengan referensi yang ada. Misalkan kan tadi kalau sudah level tertentu dapat ilmu laduni dan harus baiknya ya kan diinfakkan. Iya. Nah, tapi di dalam penginfakan tadi kan kita harus melihat audiens. Iya. Yang bisa menerima itu atau tidak. Lah bisa enggak laduni tadi itu ini keluar dari, sebetulnya enggak keluar ya. Cuman dari pandangan orang yang belum sampai kan keluar. Iya. Mulai. Nah, sehingga kan ada referensi tadi. Iya. Sebetulnya kan kalau memberikan ilmu laduni itu kan nggak bisa memberikan ilmu laduni, tapi menyampaikan tanda-tandanya kan gitu. Nah, jadi mereferensikan atau membekali audiennya, muridnya, isyaratnya seperti
ini alamatnya ini tanda-tandanya ini, kamu jangan begini ini. Nah itu disampaikan juga orang yang punya ilmu laduni itu juga dengan ilmu-ilmu, dengan dalil-dalil juga. Jadi juga dengan dalil-dalil, dan itu langsung dari Allah, langsung dari Allah. Ladulan. Nah kadang-kadang ilmu laduni itu tampak menyebutkan nomor hadis, tampak enggak. Kadang-kadang tidak menyebutkan ayat apa enggak, karena memang laduni langsung dari Allah gitu. Kalau yang kalau menyebutkan angka nilai itu memang hafalan, memang dihafalkan betul. Ada kalau ya kan itu sistematik. Kalau yang laduni itu enggak, langsung tes ini datang. Nah orang yang bisa punya laduni kan sering saya sampaikan, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kuncinya kan cuma satu, takutlah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan membimbingmu sendiri. Orang-orang yang bertakwa di sini. Nah bertakwa di sini kan tidak sekedar bertakwa kan, jero sih, dawa iki pembahasannya kan gitu. Masih panjang sekali. Ini kalau saya bahas masalah kenapa kita belum bisa merasakan lezatnya zikir, lezatnya ibadah, lezatnya sholat, lezatnya apa dan sebagainya. Itu kalau kita kembali kepada kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di antara rukun dan adab-adab daripada berzikir, beribadah itu ada 20. Di antaranya mudah-mudahan ini bisa saya singkat ini. Yang pertama itu taubat. Yang pertama itu taubat. Nah, taubat yang di sini dimaksud taubat di sini ini sama Al-Habib Abdullah itu tarkuhu ma la ya'ni. Nah, definisinya orang tasawuf itu selalu berbeda memang dari sudut pandang tasawuf. Tarkuhu ma la ya'ni itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Qaulan au fi'lan au aradan, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa keinginan. Ucapan sekiranya tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Guyonan tidak ada manfaatnya, guyonan. Kalau guyonannya orang-orang ahli kijing kan filosofnya kan dhuwur, mengingat mati. Rasa saya tidak nyandak itu. Rasa wae. Jadi ucapan, fi'lan perbuatan perbuatan yang sekiranya enggak manfaat, nongkrong enggak manfaat ya dikurangi. Nongkrong enggak manfaat dikurangi. Kemudian main-main yang sekiranya enggak manfaat dikurangi. Kemudian aradan, keinginan-keinginan. Kita kan punya keinginan banyak sekali. Apa mana kalau dilengkapi fasilitas-fasilitas untuk alat-alat sampai ke sana tambah. Wah iki durung ini enak ini. Wah iki duwe harpet iki enak iki. Melu dulu ya. Aku ngomong. Kok itu kok nih? Iki kan lek wis tekan kono iki kan iki rasa iki mangke. Iki rasa, iki isyarah. Iya. Insyaallah ijabah. Insyaallah. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud sama beliau. Jadi selain tobat itu tidak mengulangi lagi, menyesali, beliau menambahkan definisi itu tarkuh alayani tadi. Nah, ini yang kedua ini berat. Toharo. Ini yang kedua ini toharo. Ini saya bahas panjang ini. Yang kedua ini toharo. Kalau yang ketiga itu menghadirkan guru. Yang toharo ini saya bahas. Yang pertama tadi kecekel enggak? Kira-kira. Yang toharo lebih lagi. Nah, kalau yang ketiga ini lebih mudah. Kalau yang ketiga itu menghadirkan guru. Hadirkan guru. Kalau kita makanya
ciri-ciri khasnya Aswaja, pondok-pondok Salafiyah itu biasanya kalau mau taklim itu diawali dengan tawasul. Kalau kita tadi kan sudah tawasul ya. Ketika Ustaz Heri tadi saya minta tolong untuk bacakan Fatihah. Ketika beliau baca Fatihah kan saya juga mengiringi Fatihahnya beliau. Al-Fatihah ila Ustaz ini guru saya dan lulur panjenengan kan kita sebutkan semua di sini. Nah, sama kita Fatihah. Terus yang ngarang kitab ini kita Fatihah. Biasanya begitu Al-Fatihah ini. Nah, itu namanya menghadirkan guru. Jadi jangan sampai kita lepas dari guru. Kita mau wirid pun juga hadirkan guru, tawasulkan guru. Satu. Yang kedua, menghadirkan di sini surah. Tadi menghadirkan nama beliau, menghadirkan ruh beliau. Kalau tidak bisa kita menghadirkan ruh beliau, kita hadirkan surahnya. Surah itu jasadnya, jelenggere. Jadi dulu kita pernah kan syaratnya thalabul ilm katanya Imam Muslim ya. Kan man la shaykha fa shaykhu syaitan. Siapa yang tidak punya guru, maka gurunya kan setan. Belajar guru setan. Ambil belajar Google maksudnya setan. Makanya kan wong iki demit-demit lek ngono. Setan tuh. Jadi yang kedua surahnya guru itu ingat ketika kita duduk sama beliau tawajuh. Kalau tawajuh kan tadi sudah menghadap kan. Nah, ketika kita muwajjah tadi berhadap-hadapan gimana caranya? Ingat enggak kita duduk ya Allah. Dulu saya belajar kitab ini sama beliau di sini. Nah, kita hadirkan. Dulu saya dapat amalan ini, ijazah ini, wiritan ini, misalnya Ratibul Haddad ini, saya dapat ijazah ini dari beliau dulu sama Habib Nur misalkan. Dicekel ambil Habib Nur ini, cekel. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawabannya Muhammadur Rasulullah. Ijazahnya dari Habib Nur begitu. Macam-macam. Kalau dari guru saya pertama dulu dipegang saya dadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ijazahnya guru beda-beda. Nggih. Guru saya yang satunya dipegang sini saya. Macam-macam. Ya tinggal gurunya. Nah, semakin banyak guru kan semakin khair, semakin baik. Nah, kita seumpamanya cerita Habib Nur saja yang di sini, yang di Solo ini. Kita dapat ijazah Ratibul Haddad misalkan. Habis itu terus pegang badutnya sama Habib Nur. Kita ingat itu. Jadi masa-masa itu kita hadirkan lagi, maksudnya gitu loh. Memorial itu kita hadirkan. Iya, surahnya beliau itu kita hadirkan. Baik surah di sini surah hissiyan atau maknawiyan. Hissiyan itu secara indrawi, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya surah. Surahnya beliau, sehingga kita bisa langsung teringat dengan gambar itu, langsung teringat beliau. Masa beliau betapa. Makanya kan kita disunahkan oleh guru-guru kita kan masang foto-fotonya beliau. Ya. Nah, foto ojo engko ora ono malaikat melbes. Ben, iku lak malaikatmu. Wis ngono ae. Nah, itu. Jadi filosofnya kita suruh masang foto-foto ini. Kita pasang foto orang tua kita. Pasang foto orang tua. Ingat ya Allah, dulu beliau bekerja keras untuk kita begini-begini ya. Ya enggak? Lalu kita ingat. Akhirnya kita ingat kebaikan-kebaikan. Ketika anak mengingat kebaikan orang tua, pahala bercucuran, ngalir. Okay. Nah, ini kita sekarang dijauhkan ini. Tidak boleh masang ya toh, tidak boleh masang. Okay. Nah, kalau kita tidak bisa menghadirkan foto ini tadi, makna. Nah, surah tadi, makna itu pengertiannya. Baik secara bekas-bekas yang sekiranya kita ingat sama beliau. Ya Allah, saya dulu bersama beliau duduk di sini. Nampak tilas, lakian. Nampak tilas atau apa itu? Nampak tilas ini gitu loh. Dan nampak tilas. Oh, dulu beliau sholatnya di sini, kita duduk, bayangkan gitu. Ya Allah, dulu beliau begini. Nah, di antaranya nampak tilas
datang ke kuburan. Tambah gak ketok gambare maneng ketok jelenggere kabeh. Nggih mboten nang kuburan. Ya toh. Loh, ini gara-gara salah guru. Gambar iki mang gak ono tuntunane syirik, bid'ah, malaikat gak melbu. Akhirnya maaf, saya punya murid dulu saya punya murid mondok teng Imam Syuhada saya sebut wis. Mondok teng Mondok teng Imam Syuhada. Mondok teng Imam Syuhada 3 tahun. Terus dipindah ke pondoknya beliau di Darul Akhyar, pondoknya beliau. Itu dipindah ke pondoknya beliau itu gara-gara gini dong. Ketika bapaknya meninggal, Pak D-nya ini membaca Yasin tahlil itu. Nah, dia marah-marah. Gini nih di syirik ini di itu kan. Mereka kan tetek gitu nggih. Ini syirik ini. Langsung saya cekel-cek dipegang. Kowe tekan iki. Ndak ada saya belajar di pondok ini ndak diajarkan begini. Syirik ini. Tek gini, didudukkan ini. Oh iya. Wis saiki minggator. Lho maksudnya Pak D, minggator. Iki omaku, omahe masku, omahe adikku. Gitu. Iki omahe adikku. Maksudnya Pak D, minggator jangan kene, masuk durung jelas minggator. Ah gitu kan. Minggator iki omahe Pak, iki omahe adikku. Ada adiknya itu bapaknya. Iya, bapaknya si anak ini. Terus kowe saiki jare kowe nglakoni ngono kan berarti kowe ora ngakoni kuwi bapakmu. Iki omahe bapakmu. Bapakmu iku adikku. Darah dagingku. Ngono jelas lah. Saiki kowe ambek aku kekuasaan menang aku. Wong iki cik warisanku. Ayo, lek aku gak rido terus singkatnya dia ngalah. Dipondokke tengen kula. Cerita niku wae. Dipondokkan ke saya. Wah, langsung tadi NU. Bisa ngaji, baca kita, bacaan langsung kita kasih penjelasan itu, Pak. Jadi ini tadi salah. Yang penting ketok agama, ketok wapi gitu ya. Ketok api, penampilan baik, akhirnya salah agama ini anak ini. Ada 2 anak itu yang pindahan dari pondok tersebut ke tempat saya itu. Ada 2 anak. Salah sasaran. Padahal ajaran Imam Syuhada kan tidak seperti itu. Sebetulnya Mbah Imam Syuhada itu tidak seperti itu. Mbah Imam Syuhada itu muridnya Mbah Khotib Mbah Imam Syuhada. Wali. Ya Allah. Aku ada sinetron lho kan. Wah, lah wong darah dagingnya yo. Salah dalil jadi dolim gitu. Sinetron Indonesia. Terus lanjutannya ajab dan tertunda. Terus saya bilang ke bapak ini, saya di tempat jenengan itu Pak Sinten, Pak Iskandar sing anake teng anu kabeh teng luar negeri kabeh niku. Umurnya Pak Irmawan. Nggih, mrene jenengan to, nggih. Kabeh teng luar negeri. Itu pas waktu saya ngaji ini beliau nangis terus, tak perhatikan terus. Sampai saya bilang, "Bapak, Farid niki mang anggap anake sampean." Terus kan saya main terus ke sana. Tapi umurnya gak dawa. Kemarin kena Covid ya. Gitu. Itu anaknya kaya raya semuanya, Dok. Enggak ada yang kaya. Uangnya dolar, euro. Uangnya kaya raya semuanya. Anak 3 anak. Tapi enggak pernah di rumah, dari luar negeri. Kepingin kangen putune ngenes ya. Waya riyo saya riyo sepi ya betul, nangis itu. Barang ketika saya
saya cerita masalah birrul walidain nangis ra karu-karuan, masyaallah ya Allah. Sampai bahasa itu sampai saya dengar keluar begini. Mending gak duwe anak ya. Sampai bilang gitu. Mending gak duwe. Oh, jangan. Jangan Bapak. Didoakan. Sampai beliau wafat. Ya Allah. Terus saya bilang kan begini. Saya bilang ke beliau begini. Waladun soleh. Kalau hadis itu kan ada bahasa waladun soleh. Ini kan isim nakira yang disifati. Isim nakira itu artinya kata benda umum. Berarti anak itu ada 3 pengertiannya. 1 anak nasab, 1 anak didik. Kemudian anak pungut atau bisa anak mantu, bisa anak asuh. Ini anak. Nah, kalau anak nasab kan iya, anak biologis tadi, anak biologis. Ya namanya anak itu misalkan Dokter Hel, panjenengan semuanya, Dokter Agung, Pak Yasif, jupuk bocah, kemudian dipondokke, di sekolah semuanya biayanya dicukupi, dibutuhi. Ini sudah jadi anaknya. Secara otomatis iki ngaji, ngafalke Quran, ngafalke kitab-kitab, iki jariah. Nah, seperti itu. Nah, ini walaupun bukan anak biologis, ini masuk pengertian waladun soleh. Waladun soleh. Tapi sekarang dipersempit. Jadi anak soleh itu kan anak kandung bagi sebelah lu. Perawan ketir ini sebelah. Dan itu memang jelas kalau saya ngajar di bidang saya pasti kasihkan itu. Jadi nanti yang sampai terus itu kan jariah, ilmu sama doa anak soleh. Lah anak soleh itu ya seperti tadi itu yang saya yakini sampai saat ini seperti jenengan tadi. Tapi beberapa orang berkata ya anak soleh itu ada anak kandung itu anak-anaknya yang soleh yang punya. Jadi dari sebelah itu kan memahaminya seperti itu. Jadi anak didik itu bukan anak. Berarti ilmunya yang mengalir. Terus tadi anak umur yang dibiayai ya enggak, karena bukan anaknya. Nah kalau itu bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Itu pertanyaan besar. Iya. Misalnya mana nanti anak kan seperti itu. Terus nanti anak, habis itu uangnya rambut dengan tangan, nggak rambut enggak, tidak punya ilmu yang disampaikan. Baru kita ambil pondok sih saya nggak tahu kan, mumet ini. Makanya kan kados Dokter Her, panjenengan, Dokter Tatar itu kan guru juga nih, selain daripada dokter kan guru gitu. Kalau sekedar mengajar, maaf kalau bahasa saya salah, tolong nanti dibenarkan. Kalau sekedar tadi masalah infak tadi lah. Ya. Kalau sekedar mengajar itu kan kalau kita cari oriented, kalau sekedar mengajar untuk arahnya kita dapat bonus-bonus ini umpamanya, dapat bayaran ini, dapat gaji ini, maka sampai di situ. Tapi kalau kita nawa itu kan kebaikan, saya jadi muridnya Dokter Hermawan sehingga akhirnya saya jadi dokter. Kemudian saya punya keluarga, saya punya anak. Terus ilmu dari beliau itu jadi bekal saya di kehidupan saya, di masa depan saya. Saya anak-anakku loh, niku jariah, wah, ora iso dibayang gitu. Gimana? Kadang-kadang kan ada orang itu yang ketika punya ilmu tidak disampaikan ke sini, aku golek duwe ilmu nang rene, engko pelangganku DPI. Nah, kan biasa kayak gitu kan. Takut kan begitu. Nah, coba kalau dia sama malah justru bangga itu. Ini lebih rame, ini lebih anu. Wah, ini jadi jariah, betul. Kan dia dapat bahasa
bahasa saya, dia dapat penghasilan, dia dapat pemasukan, ilmunya kan dari sini. Loh, alangkah dia ini sangat berjasanya sekali, walaupun dia tidak mengatakan saya berjasa kepada kamu. Nah ini kan guru berjasa tanpa pahlawan tambah jasa. Jadi satu sekolah ya kan. Tapi adanya jasa medis. Tapi sini dia itu. Besok. Pahlawan tambah JP. Aku memang tanpa JP ya. JM. Itu bisa nggak menjadi kalau bahasa sekarang MLM. Jadi Lah ya itu MLM ya. Jadi tidak cuma sekedar ilmu. Jadi misalkan ada seseorang, saya memberi tadi ya, anak yang tidak mampu, dia itu akhlaknya baik, terus kita ke pondok, tidak sekedar ilmu, tapi juga tak nafkahi. Dalam artian nafkahi itu tadi untuk makan dan lain-lain itu. Nanti yang dia makan jadi daging dari darah, kemudian dia dewasa, ya dewasa jadi berkembang. Ya kan gelap cek manggi, gelap cek Itu genji so cerita, cerita rapi, dan lakoni dewi kan kemudian menjadi ya kalau lah perempuan menjadi ovarium, menjadi sperma, kemudian anaknya. Kan ini juga dari dagingnya, dan kebetulan anaknya tadi juga menjadi seorang soleh-soleha, itu terus bisa jadi seperti itu enggak? Iya bisa. Jadi kan semakin banyak. Kan di surat An-Najm ya, kita sering mendengar surat ini. Tolong nanti dicek ya, ayatnya 35 atau 36 ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya kan? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Nah, di sini ini kan menjelaskan amalan, usaha. Usaha itu atau amal soleh itu sifatnya ada dua. Ada yang produktif, ada yang non produktif. Kan begitu. Nah, yang produktif diantaranya itu tadi, idza mata ibnu adam in qata'a amalu ila min salas, sadaqatin jariyah, ilmun yantafa'u bih, wa waladin sholihin yad'u lah. Nah, ini yang sudah jelas, ini amal-amal produktif, usaha-usaha yang produktif. Nah, karena ini tadi, karena dia punya ilmu azwaq tadi, punya ilmu rasa. Jadi kecerdasannya dia itu tidak hanya di atas kertas. Jadi nggak mati dia. Kalau orang kecerdasannya ada di atas kertas itu kan maka dia orang prosedural. Jadi mau melegalkan sesuatu aturannya ini ya oleh ruwet karena dhewe iki. Gitu ada. Ya selak mati gitu. Tapi kadang ngakali aturan. Jadi ada amal yang produktif, ada yang tidak. Nah, maka kita bersyukur, berterima kasih sama Allah, kita diberikan kecerdasan untuk bisa beramal yang produktif itu tadi. Kita punya apapun, ini kan hanya 3, ini kan hanya mewakili sebetulnya. Sebetulnya kan ada 10. 3 ini hanya mewakili saja. Sedekah jariyah ini kan mewakili dari harta benda, mewakili dari ilmu. Mewakili dari ilmu itu kecerdasan pikiran. Ya toh, oh enake iki dalan iki digawe ngene nggih wong akeh tapi itu lah rembukan. Jadi sedekah itu bisa ilmu, bisa harta, bisa pikiran, bisa tenaga, kan ngoten nggih. Kemudian bisa anak. Seperti ibunya ini Syekh Muhammad Ibn Athaillah Al-Iskandari yang ngarang ini, yang ngarang kitab Al-Hikam ini. Jadi ibunya waktu mondokkan beliau di usia kecil,
Pak Kiai, ini anak saya wakafkan untuk agama. Saya wakafkan untuk agama. Saya wakafkan untuk agama. Pun terserah jenengan, mati urip terserah jenengan wis. Dia sudah tidak punya ibu. Sama gitu. Ya tidak punya ibu. Nah, terus akhirnya Pak Kiai dawuh, "Le, wis baktimu ambek Gusti Allah wis, baktimu ambek Kanjeng Nabi wis, baktimu ambek guru wis siji." Jarene Kiai ini niku. Artinya dia sudah dapat ridho sama gurunya. Kamu bakti sama orang tua belum? Iya ya. Kalau gitu saya pamit Pak Yai. Iya, lah ya, bakti sama orang tua. Mungkin orang tuamu sudah sepuh, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Padahal pada waktu itu sudah jadi syekh ini. Syekh Muhammad Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saya tidak punya anak yang namanya Syekh Muhammad Ibnu Athaillah. Pergi kau. Ini mondok berang-berang tahun gak ketemu orang tua. Diusir. Dia diwakaf dia tadi, diwakaf dia. Sampai akhirnya beliau kembali lagi ke pesantren sampai jadi kutbus zaman, wali kutub. Jadi pimpinannya para wali. Sehingga beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad Ibnu Athaillah, aku perintahkan engkau kembali kepada kedua orang tua, kembali kepada ibumu. Karena yang nyuruh Rasulullah pulang langsung. Kalau tadi gurunya, kalau ini gurunya maha guru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah itu tadi harus sanadnya kan harus kamu harus suruh pulang. Pulang akhirnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, ini adalah Al-Arif Billah, Al-Imam, Qutbuz Zaman. Tidak ada maksud beliau apa? Sombong dah. Maksudnya biar ibunya bangga gitu ya. Maksudnya seneng gitu. Tapi ini ibu yang unik gitu loh. Saya tidak punya anak. Al-Arif Billah, Qutbuz Zaman. Kan terkenal ini sudah. Syekh saja sudah terkenal kemarin. Ini wali malah. Saya tidak punya itu. Ibu izinkan saya untuk berbicara. Ya silakan. Saya pulang ke sini bukan keinginan saya sendiri, tapi ini keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk, engkau anakku. Langsung gitu. Silakan masuk, engkau anakku. Saya nyuruh Kanjeng Nabi. Nah, seperti Habib Ali yang ngarang Sintudzuror itu sudah ketemu sama Rasulullah SAW dalam mimpi, kau bukan anakku. Sudah ketemu lagi, kamu dikasih tahu apa? Nembe mimpi ibu. Oh, duduk anakku. Anakku pasti ketemu. Akhirnya jumpa Rasulullah secara yaqadzah dalam keadaan terjaga. Ibu, engkau ditunggu Rasulullah di sebelah kamar. Baru anakku di mana? Dijemput. Akhirnya ibunya itu dijemput, ditunggu Rasulullah dan dia. Makomi wali makanya Habib siapa itu? Habib Ali, abahnya Habib Alwi. Habib Alwi punya anak Habib Anis yang di Gurawan itu di Pasar Kliwon. Nah, orang-orang seperti itu. Iki wis orang nganggo turu-turu nang kicing parah. Orang kebentur-bentur ya. Orang nganggo kebentur tadi. Wali proposal. Laduni itu kan ada dua. Kata guru saya itu laduni itu ada dua. Dari keturunan dan dari ketekunan. Dari keturunan dan ketekunan. Yang betul-betul
Apes. Ya sudah tadi apa? Nasib. Takdir ngoten. Kok sampean jengkang-jengking nang kuburan nganti dicopot. Karepmu nanti bikin. Tidak medhi. Kalau kita sudah mengetahui ilmu-ilmu seperti ini, kita jadi apapun nggak ada bedanya kok. Nggih. Ini kan hanya posisi dunia gitu loh. Mati sak dunia juga mulai. Cuma tadi kita boleh minta nur tadi, memang diperintah. Bahkan kita minta ilmu laduni saja tidak apa-apa, jangan minta. DKI kan apa jari sing wae ya kan gitu. Kita memang disuruh minta gitu. Disuruh minta. Waktu ini pas waktu kita minta kan Allah kan sifatnya mengabulkan. Saumpamane awake dhewe njaluk kok ora tiba nang awake dhewe, mbok menawa tiba nang anake. Mbok menawa tiba nang putune. Jadi doa kita itu pasti diijabahi, pasti. Cuma kadang kita ini menuntut, kan bahasa orang Jakarta siapa lu kan begitu. Nah, kita menuntut. Gusti niki kula pun ngeluh pun mumet ditagih-tagih terus iki piye iki. Oh iya. Anjalo Ngatur. atur. Ini sing berat iki kan sing ngono iki. Ngono iki Gusti. Batok kula pun tato sing. Pusing. Iki grone dermutu lho iki. Ini tuh tadi saya tertarik ya. Ya. Ilmu yang tertulis Ah. itu ternyata lebih rendah kecerdasannya dengan ilmu yang tanpa melalui proses itu. Iya. Terus jadi ingat, dokter-dokter ini kan untuk belajar penyakit dia harus buka referensi, buka Kan textbook. dia, Bang. Iya kan? Lah kalau sing loro berarti pinter sing loro. Kan ilmunya langsung blum. Nah, satu bayangkan waktu Covid Sebentar. Sebentar. Iya. Waktu Covid itu saya lihat teman-teman tuh pada sinau, terus ada yang cari jurnal ya, baca textbook. Itu untuk belajar untuk paham tentang Covid. Lah aku nanti didelesep dengan Covid. Aku ora ngerti. Saya tidak perlu harus belajar tapi saya sudah tahu Covid. Merasakan. Masih lu dikira. Ini identik ya tadi. Iya, Saya iya. kan mikir itu job-job saya dengan teman-teman. Lo sampai kan masih buka-buka buku. Lah saya wis ngrasake. Nganti do geger itu. Sesuk nakal. Masih kotak ngono. Aku rasa Untuk saya kena nus Kelasku jadi ini. Ya Allah dengan happy. Anak ini ning banyu. Sing ndongake Anjoko untuk bungkul. Oke. Sampai doa bersama hidup deh. Sing doa. Ndongake santai. Nah, posisi di Jogja saya kan parangtritis itu. Ya. Mau ke makam saya. Dokter Her kan bingung boleh kamar atau apa, nelpon Satrio, nelpon ini. Posisi saya menuju ke makamnya Mas Maharibi itu. Tengok kono ditutup kon balik, wis kon ngurusi Dokter Her itu. Tapi ya ini sudah diambil 5 ya. Sesuatu ordinary nakal. Supe tambah. Kalau ndongake beliau, mari karepe dhewe. Laduni. Ini mari kok. Laduni. Karena ini izin loh, ini gambar kopinya tuh masih terasa. Itu bukan hanya kopi-kopitan, kopi temenan sampai ambles. Dari coron ini buka halamannya terakhir. Tapi kali sak jengkal. Punya videonya kok. Mangsanya. Ya itu. Tapi itu kan terus nih, loh. Kita itu kan sebagai dokter itu kan banyak belajar ya. Pakai textbook, cari jurnal ini.
hanya untuk mempelajari sakitnya tipes. Nah ini orang yang sakit tipes itu nggak usah belajar, dia ilmunya mlebu kabeh. Iya, dia suruh ceritakan tandanya apa? Oh iya pusing gini. Awalnya dia cuma gur maca kondone buku. Iya. Besok masuk kantin dong. Loh kita cuma kondone buku kan. Loh dia kan sudah merasakan. Besok masuk kantin. Enggak pernah belajar, enggak pernah teknik, dia bisa. Iya, iya. Iya. Jadi ini tadi konsep al ilmul auraq ini. Mbak Sani ini dokter spesialis toharoh niku sapinya mboten nang nyoba dok. Ini putih. Wah, itu fakta loh. Spesialis tinggal dokter. Spesialis toharoh. Kowe iki kan ngerti to, jenenge SPPD iki apa to? Spesialis paranormal dan dukun. Obatnya suwo. Kan kalau saya itu meyakini saya meyakini bahwa semua itu kan sarana. Semuanya tergantung dari yang di atas. Obat dan apa itu Allah mati.